Halo semuanya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin kenapa pendidikan itu sepenting itu? Bukan cuma dari segi ekonomi atau sosial, tapi dari sudut pandang psikologis, dari cara kita menjadi manusia. Soalnya kan sering banget kita dengar sekolah biar pinter, dapat nilai bagus, lulus, dapat kerja. Tapi, apa benar sesederhana itu? Apakah tujuan utamanya cuma soal jadi pintar? Nah, ternyata kalau kita tanya ke para psikolog, jawabannya jauh lebih dalam loh. Pendidikan itu bukan sekedar ngisi otak. Ini adalah proses untuk membentuk kita sebagai manusia seutuhnya, benar-benar seutuhnya. Dari cara kita mikir, merasain sesuatu, sampai cara kita bersikap di dunia. Oke? Biar lebih kebayang, kita akan bedah semua ini ke dalam 4 area penting. Kita mulai dari fondasi di dalam diri kita, lalu kita lihat gimana pengaruhnya ke kesehatan mental, cara kita bergaul, dan akhirnya gimana semua itu jadi semacam benteng pelindung buat kita. Oke, bagian pertama, kita mulai dari dalam, dari inti mesin kita. Gimana sih pendidikan itu ngebangun pikiran dan karakter kita? Untuk ngebahas ini, kita perlu kenalan sama teorinya seorang psikolog legendaris, Jean Piaget. Gampangnya, dia ngasih kita semacam peta tentang gimana cara berpikir kita itu berevolusi seiring kita tumbuh, dan pendidikan jadi salah satu bahan bakar utamanya. Jadi gini, pendidikan itu ngebawa kita dalam sebuah perjalanan keren. Awalnya, kita mikir secara konkret. Kita lihat apel, ya kita tahu itu apel. Simple. Tapi lewat pendidikan, kita diajak buat naik level ke pemikiran abstrak. Disinilah kita mulai bisa ngerti konsep kayak keadilan, menganalisis sebab akibat, bahkan ngebayangin skenario gimana kalau. Ini lompatan yang luar biasa banget buat otak kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Pendidikan itu ternyata bukan buat masukin kepintaran ke kepala kita. Justru sebaliknya. Pendidikan itu ibarat kunci yang ngebuka dan memaksimalkan potensi kecerdasan yang sebenarnya udah kita punya dari lahir. Tapi, jelas nggak cuma soal otak. Coba deh, kita inget-inget lagi. Lingkungan sekolah itu kan tempat kita pertama kali belajar disiplin, ngerjain PR, belajar tanggung jawab pas kerja kelompok, atau belajar tekun walau pelajarannya susah banget. Disinilah karakter kita ditempa. Oke, fondasi internal udah mulai kebangun. Sekarang, yuk kita lihat gimana fondasi itu jadi penopang buat kesehatan mental dan emosional kita. Pendidikan itu ngasih kita toolkit mental yang penting banget, namanya coping skills. Jadi waktu kita gagal atau ketemu masalah, kita nggak langsung panik atau nyerah. Kita diajarin buat analisis, cari solusi, dan coba lagi. Tanpa toolkit ini, hidup bisa terasa jauh lebih berat, bikin frustrasi, dan gampang bingung. Bahkan lebih dari itu, pendidikan itu kayak perjalanan buat nemuin diri sendiri, buat aktualisasi diri. Disinilah kita mulai sadar, oh ternyata aku jago di sini, atau oh ternyata ini tujuan hidupku. Pendidikan ngasih kita peta dan kompas buat perjalanan personal yang super penting ini. Oke, dari dalam diri kita udah lebih kuat. Sekarang, gimana pendidikan nyiapin kita buat bermain di dunia luar sana? Nah, di sini teorinya Albert Bandura jadi relevan banget. Idenya simple, kita belajar jadi makhluk sosial itu dengan cara ngeliat, niru, dan interaksi. Coba pikirin deh, laboratorium sosial pertama kita di luar keluarga itu di mana? Ya, di sekolah. Sekolah itu ibarat gym sosial pertama kita. Di sanalah kita belajar negosiasi pas kerja kelompok, belajar ngedengerin temen yang beda pendapat, mulai ngerasain empati, dan ngelatih keberanian buat ngomong di depan umum. Skill-skill ini kepake seumur hidup. Nah, kita udah lihat gimana pendidikan ngebangun pikiran, karakter, dan kemampuan sosial kita. Kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, kita bakal dapat gambaran utuhnya, yaitu fungsi puncak dari pendidikan sebagai benteng psikologis kita. Maksudnya gimana? Jadi gini, pendidikan itu secara nggak langsung jadi perisai buat kita. Penelitian nunjukin, orang dengan pendidikan yang lebih baik, risikonya lebih kecil untuk terjerumus ke hal-hal negatif, kayak kenakalan atau kecanduan. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman yang lebih kuat tentang benar salah, tentang aturan main di masyarakat. Jadi coba bayangin kayak gini, semua yang udah kita bahas tadi, kemampuan berpikir kritis, karakter yang kuat, kesehatan mental, keterampilan sosial, semuanya itu bersatu padu ngebangun sebuah benteng yang kokoh, benteng psikologis buat ngelindungin pikiran kita dari gempuran pengaruh negatif di luar sana. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pendidikan itu bukan cuma satu fase dalam hidup. Ia adalah sebuah proses utuh yang ngebentuk cara kita mikir, cara kita merasa, cara kita bertindak, dan pada akhirnya, cara kita ngejalanin hidup itu sendiri.
Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, lupain sejenak soal ijazah atau gelar. Pikirin, gimana perjalanan pendidikan Anda, formal maupun nggak, udah ngebentuk diri Anda yang sekarang. Cara Anda mikir, cara Anda ngerasain sesuatu, dan cara Anda berinteraksi sama dunia. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.